Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Filipi pasal 3 ayat 17 sampai ayat 21. Filipi pasal 3, 17 sampai 21 akan jadi pokok pikiran kita pada kesempatan kali ini. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan negaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudaraku yang kekasih, menjadi menarik kalau di dalam pergumulan kehidupan kita melihat bagaimana peta kehidupan itu terkotak-kotak. Dan yang lebih menarik lagi, bagaimana dikatakan ternyata salib menempatkan posisi tiap orang dengan jelas, dengan tegas. Salib menempatkan tiap orang pada posisi yang tidak mungkin mangkir, yang tidak mungkin lari. Nah, disinilah salib menjadi suatu berita yang penting, berita yang kuat di dalam seluruh pergumulan kehidupan orang-orang percaya. Karena itu dikatakan, saudara ikutilah teladanku, perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai laskar Kristus, laskar salib itu, maka hidup kita seharusnya menjadi hidup yang berpadanan dengan tuntutan dan kehendak salib. Yang berpadanan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan, tanpa bisa berdalih, beralasan, tidak bisa ini, tidak bisa itu, situasinya begini atau begitu. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, mari kita pikirkan baik-baik dengan sungguh-sungguh bagaimana pertarungan-pertarungan di dalam kehidupan itu menjadi sebuah pertarungan yang sangat serius yang harus kita kerjakan. Karena itu, ikutilah teladanku, kata Paulus. Perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami. Jadi saudara-saudara, mereka menjadi orang yang mengikut jalan salib. Mereka melakukan apa yang menjadi kehendak salib. Nah, saya pikir ini penting. Tetapi seperti yang juga tadi saya katakan, salib telah memelah, telah memisah kepada dua kubu, taat dan tidak taat. Oleh karena itulah, Paulus juga mengulangi kalimatnya. Seringkali seperti kunyatakan kepadamu, bahkan sekarang dengan menangis. Ya, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Sangat menyedihkan. Lebih banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus daripada pengikut salib Kristus. Saudara, saya kira kebingungan-kebingungan di dalam kehidupan beragama menjadi sesuatu yang mengerikan. Pertikaian-pertikaian di dalam tubuh gereja Kristus. Perpecahan yang sangat menyakitkan. Gambaran-gambaran yang muncul dalam Korintus akhirnya menunjukkan betapa sebetulnya seringkali umat terjebak di tengah-tengah satu situasi hidupnya. Yang dilayaninya adalah dirinya, organisasinya, atau Tuhannya. Nah, ini menjadi semacam kekacauan yang sangat sulit untuk dikendalikan, yang menenggelamkan umat kepada pertikaian-pertikaian yang tidak berkesudahan. Dan tiap orang kemudian bisa saja dengan sah memanipulir seluruh apa yang ada pada dirinya atas nama salib Kristus. Mari kita lihat seperti apa. Kalau kita membicarakan tadi, maka Paulus memberikan contoh. Kesudahan mereka dikatakan adalah kebinasaan karena apa? Tuhan mereka perut. Ya. Kemuliaan adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara-perkara duniawi. Nah, jadi bagian-bagian ini sudah menggambarkan, pertama dikatakan bahwa kebinasaan itu adalah kekacauan dalam hidup mereka karena yang menjadi Tuhan adalah perut mereka. Bagaimana ini? Nah, mari kita lihat menjadi seteru salib. Seteru salib adalah bagaimana orang tidak lagi menghargai atau mengikut jalan salib itu, tetapi mementingkan perutnya. Artinya, dia akan melakukan segala apapun untuk mengisi perut yang mempunyai kebutuhan yang tidak pernah selesai ini. Memuaskan seluruh nafsu dan keinginannya. Sehingga dia hanya berbicara tentang perut, sesuatu yang paling rendah. Sesuatu yang bersifat fisik.
itulah yang dicarinya, itulah yang menjadi kebutuhannya, itulah yang dipikirkannya. Sehingga ini menyangkut materi, sandang, pangan, papan, itu melulu. Kalau dia kemudian langsung mengatakan tidak mau dengan salib, jelas. Tetapi yang jadi repot, kalau dia menjual salib untuk perutnya. Dan inilah yang terjadi banyak. Setiap orang berkhotbah, setiap orang berbicara tentang Yesus, tetapi memperkaya dirinya. Mengambil keuntungan dari umat. Ya. Bahkan memperdagangkan atau mentransaksikan gereja Tuhan. Pelayanan berubah menjadi pusat bisnis. Nah, ini menjadi sangat menakutkan, saudaraku. Sehingga mereka menjadi seteru salib itu. Sekalipun saat bersamaan mereka meneriakkan salib itu. Tapi mereka meneriakkan salib itu untuk keuntungan dirinya sendiri. Untuk pribadinya. Di Amerika banyak sekali gereja-gereja besar. Ya, diriset. Dan akhirnya memang sangat menyedihkan. Ketika kemudian muncul di majalah-majalah umum di Amerika. Seperti majalah Economic misalnya. Yang mengulas keberadaan satu gereja yang perputaran uangnya miliar US dollar. Yang menjadi pertanyaan itu untuk apa? Lalu ada satu penginjil yang sangat terkenal dengan khotbahnya, dengan kuasanya penuh urapan. Tetapi kemudian masuk di dalam penjara karena persoalan memanipulasi pajak dari gereja yang dipimpinnya, yayasan yang dipimpinnya. Yang katanya adalah untuk pelayanan, ternyata bisnis. Seharusnya itu kena pajak, dia tidak bayar. Besar sekali. Kemudian tertangkap. Maklum di Amerika urusan pajak sangat ketat. Maka masuklah dia. Lalu belum lagi yang lain-lainnya, saudaraku. Hidup yang begitu glamor, hidup yang begitu mewah, begitu ya. Wow, ini menjadi sebuah pertanyaan. Sah-sah saja tentunya seorang pendeta naik mobil. Tapi kalau mewah lalu super mewah, tentu menjadi pertanyaan. Oh, ini bukan barang curian, Pak, dikasih orang. Tentu saja iya, tapi dari segi etika perlu kepekaan. Yesus adalah contoh yang sangat luar biasa. Pada waktu itu ada kereta kuda. Kalau dia mau tentu bisa. Banyak yang akan memberikan itu kepadanya. Tapi ia tak memanfaatkan untuk keuntungan dirinya. Apalagi kemudian orang-orang dengan alasan mempercepat waktu dan lain-lain. Bahkan sampai punya helikopter atau jet pribadi. Dalam kependetaan. Tragisnya menjadi milik pribadi. Sangat mengerikan. Sementara umat masih dalam kebingungan dan kegelisahan tentang kehidupan. Atas nama berkat, ini menempel pada diri. Padahal berkat harusnya jadi berkat bagi yang lainnya. Tapi kenyataan lain lagi. Nah, oleh karena itu, saudara, situasi-situasi seperti ini menjadi satu situasi yang sangat menyedihkan. Satu situasi yang sangat mengerikan. Mengakibatkan banyaknya orang dikatakan tadi menjadi seteru salib. Ya, sekalipun pada saat yang bersamaan salib itu dikatakan, diungkapkan, dikumandangkan. Nah, bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita juga sebetulnya sudah menjadi seteru salib. Yang kita pikirkan hanya diri kita, kemauan kita. Kalaupun kita berdoa supaya Tuhan penuhi selera kita. Kalaupun kita ke gereja supaya bisa ini dan bisa itu dan seterusnya, yang hanya berorientasi kepada diri kita. Bukan lagi tentang kita melayani salib itu. Maka ini akan menjadi sebuah gugatan yang perlu dipikirkan. Menjadi satu kenyataan yang harus dipertimbangkan. Bagaimana seharusnya manusia di dalam kehidupannya. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhannya. Sehingga manusia tidak terjebak pada perangkap yang salah. Menjadi korban daripada sebuah permainan jahat dari dosa. Karena itu tentukan sikapmu, arahkan hatimu. Mau menjadi seteru salib atau tidak. Karena itu dibutuhkan sebuah kejujuran mengevaluasi diri. Untuk apa? Saya melakukan apa saja dalam ritual-ritual saya. Untuk apa saya berdoa? Untuk apa saya baca Alkitab? Untuk apa saya melayani? Untuk saya atau untuk Tuhan? Kalau untuk salib Kristus, puji Tuhan. Tetapi kalau untuk diri, bukankah itu menakutkan? Karena itu, segera hentikan. Mari kita belajar. Tak mudah, tetapi harus. Di sini terjadi pertarungan-pertarungan yang serius, saudaraku. Yang kedua juga dikatakan mereka-mereka yang kemuliaan mereka adalah aib mereka. Heran sekali. Aib mereka jadi kemuliaan mereka, artinya aib itu menumpuk pada dirinya. Banyaknya luar biasa. Sehingga aib demi aib yang mereka kerjakan di dalam berbagai hal-hal perilaku yang buruk, yang busuk. Kalau tadi soal materi, sandang, pangan, papan, sekarang perilaku begitu kan.
Sehingga dalam perilaku moralitasnya, itu banyak sekali kekacauan-kekacauan yang mereka buat. Sehingga kemuliaan itu artinya adalah sesuatu yang memenuhi mereka. Adalah aibnya. Kan mengerikan sekali. Menakutkan sekali. Ya. Saya baru pelayanan di Surabaya, satu orang datang lalu nangis, minta keluarganya didoakan. Ya, kemudian kita berdoa. Tetapi yang jadi sedih bagi saya bagaimana kehancuran rumah tangga mereka. Ya, karena mereka orang sederhana, tapi uang mereka ditipu, motor mereka ditipu, dan yang jadi celaka, yang nipu pendeta. Suaminya stres, sekarang udah kerja, barangnya habis. Dia benci banget sama pendeta. Tragisnya, dia jadi benci dan tidak mau ke gereja. Apakah semua pendeta jahat? Jelas tidak. Apakah semua pendeta baik? Juga tidak. Nah, kalau sudah begini, apa yang menjadi kemuliaan mereka? Aibnya. Sebagai seorang pendeta, saya harus meluruskan. Tidak semua pendeta jahat. Walaupun harus diakui, tidak semua pendeta baik. Maka kita berdoa untuk menguatkan, meneguhkan umat. Yang justru lucunya, sadisnya, ironisnya. Menjadi jauh dari gereja karena aib yang dilakukan oleh Pak Pendeta. Sedih, saudara. Ini kenyataan-kenyataan pahit. Di mana kemudian orang yang membicarakan salib itu ternyata adalah seteru salib. Karena itu memang perlu sebuah kehati-hatian dalam kehidupan ini. Dan tiap orang, hamba Tuhan mestinya memang tahu menempatkan dirinya. Tak mudah. Tetapi kita harus belajar. Tak menyenangkan, tapi harus bisa menikmatinya. Itulah kehidupan kalau mau hidup sebagai laskar Kristus yang sungguh. Nah, saudaraku, di dalam bagian-bagian seperti ini, kita menjadi penting untuk mengerjakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakukan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan apa lagi? Juga ada mereka yang pikirannya hanya semata-mata tertuju pada perkara-perkara duniawi. Itu terus yang dipikirkan. Di samping sandang pangan papan tadi. Soal hidup, soal ini, soal itu. Semuanya sangat duniawi. Berpikir menang kalah. Melayani tentang diri dan bukan tentang pelayanan itu sendiri. Sehingga penempatan-penempatan diri yang salah. Tak lagi memikirkan apa yang menjadi gol. Tetapi terjebak pada putaran-putaran yang tak pernah kunjung selesai. Ini menyakitkan, ini menyedihkan. Nah, saya kira saudara yang kekasih, ini menjadi pergumulan-pergumulan di dalam sepanjang zaman. Tidak sederhana, tetapi ini menjadi pertarungan. Seringkali dalam kancah pertempuran, kita tinggal sendirian. Karena yang lain lebih menenangkan diri dan menyelamatkan diri. Karena rasa ini tidak sesuai dengan selera diri. Tidak menyenangkan, namanya juga bertempuran. Maka mereka mengamankan diri mereka. Lalu meninggalkan rekan di dalam medan pertempuran dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Sehingga sang rekan harus tinggal sendirian dan bertarung. Sepertinya akhirnya dia menjadi bodoh dalam pertarungan. Ia mati, sekalipun menghabisi banyak musuh. Dan sepertinya rekan-rekan yang lari itu tetap hidup. Sepertinya mereka yang betul dan benar. Tragis bukan? Tapi itulah kenyataan. Tidak ada pahlawan yang hidup. Pahlawan jadi mati dalam perjuangan. Yang hidup hanya orang yang dibelanya. Dan yang dibelanya tidak sedikit tentunya yang oportunis di sana. Ini kenyataan yang bisa kita lihat dalam kisah-kisah, sejarah-sejarah. Bagaimana orang yang nempel kiri, nempel kanan justru hidup. Para Brutus, para pengkhianat justru menjadi hidup. Nah, kisah-kisah di dalam sejarah, babatan sejarah Indonesia itu banyak sekali. Ya. Kalau kita nonton cerita tentang perang, maka kita akan menemukan hal-hal seperti itu. Selalu ada kisah Brutus si pengkhianat. Tapi mereka selamat. Yang berjuang tewas. Sepertinya sebuah kebodohan. Tapi bukankah itu juga yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib? Yang menyangkal dia, selamat. Justru dia yang menyatakan kebenaran, harus tersalib. Tragis, tapi kenyataan. Tak terbantah. Karena itu adalah fakta. Saudara-saudaraku, camkan, pikirkan. Betapa salib sudah menciptakan berbagai pergumulan yang sangat serius. Betapa salib menggugat setiap kita. Untuk menempatkan diri secara tepat di dalam seluruh pertarungan kehidupan. Sehingga kita tidak terjebak pada perkara-perkara yang salah. Oleh karena itulah Paulus mengingatkan kepada setiap kita.
Kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewarganegaraan kita adalah kerajaan surga. Karena itu jangan takut. Ketika berjalan sebagai laskar Kristus, kita menghadapi benturan dan kesulitan. Ketika harus menegakkan kebenaran salib Kristus, kita harus menyangkali diri dan memikul salib itu. Kepahitan, kegetiran mungkin akan kita alami. Tetapi kebahagiaan tak akan pernah lekang dari kehidupan. Lakukanlah pelayanan dalam kejujuran, maka berkat Tuhan akan limpah di dalam kehidupan. Alangkah menariknya, alangkah menyenangkannya. Maka dikatakan apa? Yesus itulah yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Artinya, kematian akan menanti kita, dan hidup yang kekal akan menjadi satu kehidupan yang luar biasa. Tubuh kebangkitan, tubuh yang mulia. Apa yang akan kita takutkan? Tubuh hina ini akan terbuang. Karena itu pertarungan di dalam kehidupan. Jangan pernah membuat kita lari dari kenyataan akan kebenaran salib Kristus. Kita harus terikat kepada kebenaran salib. Berjalan dalam kebenaran salib. Dengan segala konsekuensi yang bisa menghantam dan menghajar kita. Itu salib. Jadi saudaraku yang kekasih, memikirkan pemikiran-pemikiran tentang seputar salib memang menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan seperti yang saya katakan juga sebelumnya, ini menjadi sebuah pengantar bagi kita untuk memikirkan lebih dalam dan lebih dalam. Beban saya untuk membicarakan 7 perkataan di atas kayu salib menjadi satu beban yang khusus untuk tahun 2007. Sehingga 7 minggu berturut-turut saya akan bicara itu, supaya umat mempunyai satu pengertian yang kuat, yang sehat, dan tahu betul apa itu sebetulnya yang disebut salib. Saya kira semua orang tahu salib, tahu lambangnya, tahu tandanya. Semua orang tahu salib karena itu dibicarakan setiap harinya. Semua orang tahu salib karena ada nyanyiannya. Semua orang tahu salib karena banyak khotbah tentangnya. Semua orang tahu salib karena drama-drama mendemonstrasikannya. Tetapi akhirnya seringkali kita hanya terjebak pada simbol semata. Tapi tak mampu menggali dan mendalami, menemukan fakta-fakta nyata dari keunggulan kehidupan karena salib itu. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, biarlah salib Kristus menjadi satu salib yang kuat di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga di dalamnya sungguh Tuhan dipermuliakan. Mari, kita memikirkan bagian-bagian seperti ini. Supaya ini terus bertumbuh kembang di dalam pergumulan kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Pikirkan, camkan itu. Di tengah pergumulan seperti itu. 7 perkataan salib menjadi sangat penting. Bagi saudara-saudara, siapkan waktu. Saya hari Minggu, 7 hari Minggu berturut-turut akan bicara itu. Pada pukul 7.30, pada pukul 10, pada pukul 4 sore. 3 kali kebaktian saya akan bicarakan. Di kebaktian pertama dan terus akan berlanjut pada kebaktian kedua dan seterusnya. Twin Plaza Hotel akan jadi tempat ibadah kita yang baru. Sebelum Rumah Sakit Harapan kita. Nah, di Twin Plaza Hotel, di Office Tower, di sana kita akan beribadah bersama-sama. Di sana saudara akan mendapat penyegaran untuk mengerti kebenaran yang utuh. 7 kali berturut-turut. Ini khotbah yang langka. Tetapi saya pikir tahun demi tahun umat harus terus dipersiapkan pada kebenaran yang utuh. Dan biarlah kiranya pembelajaran seperti ini di Twin Plaza Hotel itu menolong kita untuk mengerti kebenaran itu. Sehingga apa yang bisa kita gumuli, menemukan kesejatian kebenaran. Sehingga perkataan-perkataan salib menjadi sesuatu yang melengkapi dalam seluruh kehidupan. Kita mesti belajar untuk siapkan waktu. Belajar untuk sedikit capek. Belajar untuk lakukan banyak hal. Karena saya mau belajar juga untuk memberikan yang terbaik dalam melayani Tuhan. Ya, saya mau belajar memberikan apa yang terbaik untuk boleh mengerjakannya. Tentu saya harus mempersiapkan dengan baik-baik. Silakan jemaat persiapkan diri baik-baik. Persiapkan waktu baik-baik. Datang baik-baik. Bawa keluarga semua. Supaya kita bisa bertumbuh bersama. Mengerti kebenaran makna salib Kristus itu. Sehingga kita tahu betul siapa Yesus kita sembah. Sehingga kita tidak menjadi seteru salib. Tetapi bersekutu dengan dia, di dalam dia, oleh dia. Dan untuk kemuliaan namanya. Jangan takut dalam kehidupan sementara. Berpegang pada dia. Maka kekekalan menanti kita menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Jangan pernah takut untuk menyatakan kebenaran. Kebenaran harus diungkapkan. Tak boleh disembunyikan. Salib harus dimuliakan. Dan hidup kita mulia karenanya. Saudara-saudaraku, marilah tak menjadikan perut kita sebagai Tuhan kita. Tak menjadikan aib kemuliaan kita.
Tak menjadikan pikiran duniawi menguasai seluruh pemikiran kita. Tetapi sebaliknya, tak perlu berdalih. Kalau kau jadi berkat, dapat berkat oleh salib, berkati yang lain. Jangan tinggal semuanya pada dirimu. Kalau engkau diberkati untuk menyampaikan kepada orang lain, katakan kebenaran. Jangan takut dalam hidupmu. Sehingga dengan demikian, saudaraku, engkau terus bertumbuh di dalam kehidupan untuk boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Ini menjadi pergumulan serius. Satu pergumulan penting yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena itu lakukanlah, pertetapkanlah hatimu. Hiduplah seperti kehendak Tuhanmu. Belajarlah dengan utuh salib itu. Jangan jadi seteru salib, tapi jadilah pengikut salib yang setia. Pikul salibmu dengan mengerti salib itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, jikalau Engkau menuntun membimbing kami di dalam kehidupan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan, jikalau dalam hidup kami boleh mengerti kebenaran. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan, jikalau iman kami mewarisi salib-Mu. Karena itu nyatakan kasih dan kuasa-Mu, tuntun dan bimbing kami di hidup-Mu, lakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga semuanya sungguh-sungguh menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu, tuntun pimpin kami di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa bersyukur, mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan. Amin.